Agnes Mo bukan Elvi. Bukan Agnes Mo kan gitu. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, Tingasa. Hidupku itu adalah aku, bukan lagu dan nadamu. Jangan salahkan ku hidup. Ya kan? Iya. Yes, of course. Nanti Dewi nyanyi ya di segmen 5 ya, sabar ya. Ini jadi nggak ada tamu dari tadi, cuma satu tamunya. Ada tamu dong yang sekarang ini adalah seorang selebriti penyanyi dangdut papan atas yang kemarin sempat dipanggil KPK. KPK? Karena namanya terseret kasus korupsi dana bantuan COVID-19. Apakah benar? Kita akan undang, tapi kita minta DJ Holly untuk mengiringi kehadirannya di pagi-pagi hari ya. Ayo goyang rumah. Kita panggil dia, Cita Citata. Cita, cepetan dong lu keluar, Mana? Cita belum keluar kok. Oh, Udah keluar dari tadi. Nanti aku balik lagi ya. Cita Citata. So cantik kok ya, San. Biasa, dia biasa digerobak dangdutan ya, Nek? Bukan, Nek. Abis kita asik ya, kita kayak berasa lagi muda lagi. Oh iya. Kalau gua mah masih muda. Kalau gua sih udah umur sih. Kenapa Cita? Udah lama nggak joget ya? Oh, Nggak kenapa joget. Ayo joget lagi. DJ DJ Holly baru saya kasihan sama KPK ini bikin bahagia saya. Nih coba Cita kemarin dibantu KPK, sekarang biar dia tambah semangat. Let's go joget paling depan. Cita ini yang paling sering nongkrong di Senopati nih, maju nih. Maju. Lu mah kayak ibu-ibu komplek. Say. Kalau denger DJ itu kita itu lupa metong ya, Say. Goyangannya mau goyang. Iya, maksudnya semangat. Semangat. Kenapa Cita? Ini sebenarnya gara-gara musiknya atau gara-gara DJ-nya? Ya of course. Dua-duanya dong. Enggak, kalau gue sih karena dia, gue sih jujur gue gak munafik. Dengar ya, gue kasih tahu. Kalau yang main DJ-nya udah kakek-kakek mungkin gak sih? Mungkin juga betul, nggak mungkin. Kan gak mungkin, kalau kayak gini kan, oh my God. Maksudnya temenan ya. Ini temen aku. Kenalin dulu, ini DJ Holly. Ya, ini bro aku. DJ Holly. DJ Holly. Ini DJ Holly, ini Cita. Dia asal Belanda sama kayak mantan kamu asal Belanda. Oh, mantan yang gak jadi dikawin itu ya? Tadinya gue Dia gini. single. Tadinya Kamu gue gini. single. Boleh juga nih. Nggak Belanda, nggak jadi ya. Udah trauma ya nih. Cita, Kapok ya. kalau yang ini, dia tidak akan mungkin menyakiti karena dia hidupnya dengan musik.
Jadi dia penuh cinta, dia penuh penuh suasana gitu loh. Bikin seneng. Cita silakan duduk Cita. Ya udah, besok-besok panggil ke rumah aja ya. Boleh. Sebelum ke rumah lu, ke rumah gue dulu. DJ duduk. DJ duduk. DJ. Pemandangan yang indah. Ini kita masih lihat dulu. Harusnya kan gue bintang tamu dibilang pemandangan yang indah. Kok DJ dibilang pemandangan yang indah? Nggak apa-apa. Cita. Hei, ngapain lu live Instagram? Dia live Instagram lo di belakang lo. Gue lagi ngaca, takut ada Instagram mulu sih Ya, lu. oke, kita sekarang ke Cita-Citata. Jadi, Double job, Sobat double Ambiar, kemarin Cita-Citata ini dipanggil sama KPK. Ya, kita mau kasih lihat dulu artikelnya sebelum Cita cerita sama kita. Oke, ini artikelnya. Karen kerja. Cita-cita tadi panggil KPK terkait korupsi bansos COVID-19. Kok bisa sih sayang, kan otomatis ada kontraknya, ada uang DP atau nggak pakai kontrak? Biarkan dia bercerita. Biarin. Ya ini kan ditanya. Iya. Gua makan lu ya. Itu kemarin dipanggil KPK hari apa, Cita? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat, kebetulan datang suratnya tuh hari Kamis. Terus hari itu di-cancel lah semua acara ya kan, mau Iya. nggak mau. Karena memang ingin support supaya kasus ini cepat selesai. Oke. Kita semua juga sebagai warga negara Indonesia pengennya ini tuh diusut tuntas biar cepat kelar, benar nggak? Pasti. Karena apa? Karena ini banyak hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Apalagi dana bantuan sosial buat COVID-19 ya. Betul Tapi sekali. Cita cerita dong sama kita. Ini tuh awalnya gimana sih sampai kamu namanya terseret ke kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 sampai dipanggil KPK tuh awalnya gimana? Awalnya tuh gara-gara ada job di Labuan Bajo. Kemudian gue kayak gimana ya? Happy banget saat itu. Udah lama gak dapet job ya? Iya nggak sih? Iya. Biasa kita virtual aja. Terus hari itu gathering acara ramah tamah Kementerian Sosial. Aku ngerasa kayak, wow ini kayak titik terang sebagai penyanyi gitu. Ada saat dimana kita kayak sebenarnya bukan karena uangnya, tapi karena feelingnya aja ngerasain kalau lo bisa nyanyi lagi gitu. Tapi seminggu kemudian begitu diciduk, kaget bukan main gitu kan. Kaget kayak, wah ini bakal jadi masalah. Dan ternyata benar. Cuma ya balik lagi ya, aku ngerasa aku nggak salah. Aku di sana profesional kerja, mereka bayar aku juga profesional melewati IO dulu baru ke manajer gitu. Jadi bukan aku yang kayak aku langsung dialirin dana dari dia langsung ke aku gitu. Jadi ceritanya kamu dipanggil nyanyi, kamu dibayar, ternyata uangnya itu adalah dari dana bantuan untuk bencana COVID-19 gitu ya? Iya, Oke. gitu. Terus kemudian gara-garanya kenapa dipanggil, aku juga nanya ke mereka kayak, kok bisa aku yang dipanggil, kenapa nggak manajerku? Kenapa nggak IO-nya? Karena salah satu dari 3 orang itu yang tertangkap itu memanggil namaku di sidang. Oh disebut namanya? Disebut. Jadi yang disebut namanya udah pasti langsung di penyelidikan lah pasti. Dipanggil ya? Dipanggil untuk Mohon maaf, penyelidikan. sayang, dana yang masuk itu ke manajemen kamu atau atas nama pribadi rekening kamu? Enggak, ke PT. Ke PT dulu, Manajemen baru ya? manajemen, baru ke aku. Harusnya. Oke. Gitu. Cuma gara-gara ada pemanggilan namaku aja. Gitu. Cuma ini bagus lah. Maksudnya semoga ada hikmahnya tuh namaku bisa mendorong supaya ini masalah cepat selesai gitu. Kita semua masyarakat Indonesia semua ingin berharap bahwa kalau memang betul itu dana korupsi, semoga diadili seadil-adilnya. Iya. Yang sedihnya tuh ternyata dana tersebut dipakai buat untuk Cita-Citata gitu, untuk tampil gitu ya setelah sekian lama nunggu nggak ada job buat manggung selama Itu yang bikin pandemi ya. sedihnya. Udah gitu dipanggil pula, rame pula, dibully pula. Dan kamu ada lawyer kan untuk yang menangani kasus ini, sayang, Bang Sandi? Sebetulnya aku juga udah ngobrol sama timnya Kak Sandy Arifin. Iya. Dia bilang, beliau bilang
percuma juga sih pakai lawyer karena di sana pun aku nggak boleh ada orang satupun. Oke, oh, jadi ketika dipanggil KPK kamu sendirian ya, tanpa Sendirian, ada kuasa nggak hukum boleh sama sekali. nggak boleh pegang handphone, Aha. nggak boleh jam tangan, ada terus tas harus dimasukin, nggak ada apa-apa, terus nggak ada boleh manajer, bener-bener sendirian di dalam ruangan sama penyidiknya. Udah. Apa rasanya sih Cita ketika dipanggil sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak megang handphone sama sekali? Deg-degan, bingung, sedih, apa ya? Nggak tahu. Makanya pas keluar terus ada media gitu, sebegitu banyaknya media, ada ratusan orang di depan. Aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya, paham. Kayak, ntar dulu mental akunya aja lagi bener-bener down gitu. Kamu bilang apa ke mama? Semua keluarga cuma nanya, are you okay gitu. Ya oke, ya gimana gitu. Karena emang kita sebagai public figure, kita dituntut untuk banyak sekali resiko yang kita hadapin. Betul. Banyak banget orang yang pikir, oh iya artis tuh enak ya, Dapat duit. dapat duit Cuma banyak, goyang-goyang gitu doang. goyang-goyang, ngomong-ngomong, nyanyi-nyanyi. Enggak, kita capek loh gitu. Betul. Kita capek, resiko yang kita hadapin lebih Tapi banyak. aku juga suka apa yang dikatakan Cita Citata. Aku nonton di YouTube-nya. Cita sempat mengatakan memberikan pesan kalau kita tuh artis kerja keras banget. Betul. Gitu. Iya. Nggak gampang untuk cari duit juga. Betul. Gitu. Iya. Jadi apa yang dilihat dari sosial media, apa yang dilihat sama teman-teman, itu sebenarnya di belakang ini kita juga punya ada pahitnya, sedihnya, sakitnya gitu kan. Ada masalah pribadi Ada juga. masalah Kita pribadi. dituntut Jadi untuk menjadi orang lain, menjadi ini, menjadi itu, dan yang lain-lain. Dan ketika kita lagi sedih, kita harus tetap ceria di depan kamera. betul. Itu tuh lebih sakit loh daripada kita kerja capek. Mendingan betul, kita betul. capek Benar. kan daripada kita capek hati, betul nggak? Betul. Ya. Itu Tersenyum di depan kamera tanpa orang tahu di balik kamera kita seperti apa Iya. ya. Tapi Cita, kamu tahu nggak sih ini kan sekarang mereka statusnya sudah jadi tersangka ya. Di Ciduknya ini di mana lokasinya? aku nggak tahu, nggak tahu. Tapi pada saat itu aku ngeliat berita, aku lihat thanks to dari grup aku, grup kerja, terus ngelihat berita media ada salah satu namanya, aku langsung lemes. Saat itu aku langsung kayak emang alhamdulillah harusnya dijakatin ya. Kita kalau kerja harus dijakatin biar maksudnya dicuci gitu. Wajib kan Wajib, gitu, ya. harus gitu. Makanya ya menurutku aku kerja udah halal aja udah gitu. Walaupun dari mana datangnya kan kita tidak mungkin tahu. Nggak menyakiti orang, menghibur ya. Iya. Iya, betul. Kita juga sebagai orang yang selalu menghibur masyarakat, ya kalau kita diundang dalam acara apa, ya kita tanpa kita tahu itu uangnya dari mana ya. Betul. Yang kita lakukan. Masa kita diundang, Mas, uangnya dari mana? Dari korupsi, Mas? Dari maling kan nggak mungkin. Iya, Ya, iya, betul, iya. betul. Tapi ini jadi pelajaran juga pastinya ya. Tapi kemarin juga Cita Citata sempat cerita, sempat curhat juga ke Dinner Candy. Kita mau lihat apa curhatannya Cita Citata. Mencari duit halal itu cobaannya berat banget, saya setuju itu. Mending lebih baik seperti itu, bersakit-sakit dahulu tapi berkahnya sampai sepanjang masa. Ya. Tapi hikmahnya buat Cita Citata pasti ada di balik ini semua. Tapi kan namanya juga manusia. Ada di saat apalagi mengalami peristiwa ini drop gitu ya. Nggak semangat gitu, sedih pasti. Saat kamu ngedrop itu kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan Cita? Ya aku kan di rumah sendirian gitu kan. Paling ada mbak doang di rumah gitu. Ya cuma bisa nangis aja gitu. Nangis aku semalaman kayak, ya Allah, kayak maaf ya aku bukan sengaja bikin berita gitu. Malah kayak aku pengennya adem gitu, kerja aja udah yang bener gitu. Tapi ada aja gitu. Cuma ya udah mungkin di balik ini semua ada alasan kenapa Allah kasih aku ujian kayak gini gitu. Iya. Ada aja tetap yang memberikan komentar negatif netizen gitu di sosial media. Apa yang komentarnya yang nempel ke kamu yang sampai sekarang kok gini Kayak banget sih gini. orang-orang? Enak ya makan duit bansos. Kayak Nggak tahu ceritanya padahal ya. aku nggak mau loh. Ya sayang. Even kalau bisa aku ngasih sama orang. Dan kalau emang aku ngasih aku nggak mau juga orang tahu. Ya, tanpa orang tahu gitu cerita. Cute. Terkadang memang lebih mudah untuk menghakimi dibandingkan untuk mencari tahu kebenarannya. Iya gitu loh. Tapi Cita,
mungkin kamu bisa meluruskan apa yang ingin kamu sampaikan sama orang yang memberikan komentar negatif sama kamu, menyakiti hati kamu di sosial media tanpa mereka tahu apa yang terjadi. Ya aku cuma pesan aja gitu untuk semuanya, mungkin orang-orang yang nonton pada hari ini gitu. Kalau bisa, kalau ada berita apapun tentang kita semua sebagai public figure, tolong jangan ditelan mentah-mentah atau dijadiin hiburan buat kalian. Walaupun kita sebenarnya hiburan untuk kalian. Tapi kita juga manusia biasa, bukan robot. Kita juga punya hati, kita juga punya masalah pribadi. Kita juga pengen bahagia, kita juga pengen tenang gitu. Jadi kalau bisa gitu dijaga, jangan sampai saling menyakiti karena itu juga udah sebagian dari dosa. Iya. Boma? Setuju banget ya. Aku juga mau ngajak semua teman-teman untuk memakai media sosial dengan baik dan benar dan harus support anak-anak bangsa karena kita bagaimanapun juga berkarya buat bangsa kita. Betul ya. Cita semoga diberikan ketabahan, kesabaran, jadi pelajaran. Kita itu orang timur loh, jangan pernah melupakan yang namanya tenggang rasa, keramahan atau humble terhadap sesama. Zaman sekarang tuh berbeda, timurnya dilupakan tapi lebih ramah untuk membuli daripada ramah dengan sesuatu yang positif. Jadi gunakan sosial media juga dengan bijak ya. Tapi kita juga sekarang mau lihat ini gimana sih tanggapan dari KPK-nya sendiri tentang Cita Citata yang kemarin dipanggil untuk diperiksa, ini tayangannya. Jadi memang sesuai dengan rate atau tarif nyanyi kamu ya, Sesuai tidak memang dilebih-lebihkan. gitu. Saya bilang sama penyidiknya saat itu, Pak, kita juga banyak pengeluaran saat kita pergi ke sana. Ada kita bayar roadman, beli baju, Betul, stylist, make up, aksesoris segala macam. udah segala macem gitu kan. Ya kalau saya mau dibalikin, balikin juga keringet kita juga di sana gitu. Tapi apakah memang diminta untuk mengembalikan? Enggak. Enggak ya? Enggak, karena memang katanya sesuai. Kalau misalkan Cita nyanyinya 1 jam dibayar 1 miliar baru itu kayaknya. Keanehan gitu Aneh ya? gitu. Kamu berapa lagu di situ saya? 8 lagu. 8 lagu 1 jam. Iya. Ya biasanya gitu. Sekarang update-nya gimana sih Cita untuk kasusnya? Apakah kamu ada rencana dipanggil lagi atau gimana? Nggak ada sih. Setelah pas selesai penyidikan, Cita tanda tangan, dibaca dulu surat isi semua penyidikannya. Beliau bilang, ya udah Cita, kita cuma minta ini aja kok, nggak lebih gitu. Makasih. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya sayang. Mama sendiri, orang tua kamu menanggapi kasus ini gimana? Yang pasti sedih sebagai orang tua gitu. Papa nggak ada kan? Nggak ada, Papa Tinggal udah mama nggak ada, aja tinggal kan? mama. Cuma ya balik lagi, mama tahu kalau anaknya tuh selalu punya masalah dari dulu. Ya kan? Jadi udahlah, anak gue pasti kuat gitu. Cita Citata boleh berdiri, kita kasih Cita Citata apresiasi, kita kasih tepuk tangan karena bagaimanapun ini bukan kasus yang mudah ya, bagaimanapun siapapun, apapun yang dirasakan, dialami Cita Citata, kalau menimpa kita semua juga belum tentu kita dengan sangat mudah dan tegar untuk menghadapinya. sekali, ya. Dan ini merupakan cara Cita Citata bernyanyi, mencari nafkah, memberikan rezeki bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang-orang sekitarnya. Dia punya kru, dia punya tim, dia punya keluarga, dan yang pasti dia juga tahu mana yang salah, mana yang benar, dan selalu mencari nafkah di jalan yang halal. Betul. Ya, itu dia, kita doakan semoga dengan kasus ini membawa hikmah yang luar biasa, bukan hanya untuk Cita tapi juga untuk teman-teman pengisi acara, selebriti, penyanyi, semuanya apapun itu ya, untuk lebih hati-hati lagi, dan semoga menjadi pembuka rezeki untuk kita semuanya dan juga Cita Citata Dan ya. ingat, doa yang ikhlas, doa yang baik itu pasti akan kembali kepada diri kita. Ya, kita tinggalkan masalah yang satu itu yang bikin mumet, bukan cuma Cita, kita juga mumet ya. Cita silakan duduk lagi, kali ini sekarang kita mau nanya sama Cita Citata. Kan Apa kalau nih? kita lihat hubungan Cita Citata tuh selalu aja sama pria-pria blasteran, selalu ada bulenya. Ya, seperti DJ. DJ kenapa senyum-senyum? DJ-nya senyum-senyum loh. Kayak ada kebiripan gimana gitu Iya, ya dari mukanya mimik kayak mukanya agak-agak ya. mirip Kalau rambut gue diikat sama ya. DJ Holly kan kamu turunan Belanda, kamu udah punya pacar belum? Kebetulan sudah. Kasihan dia udah say. Udah punya pacar? Oh, gimana sih Enggak, kamu? tapi dia itu di Moskow, pacarnya di sini nggak ada. Sayang, Kalau- kamu tadi bilang jomblo.
Enggak ada, udah. Jadi ya bisa, ya sahabat ada. dulu Sahabatan, lah. nggak Temenan apa-apa ya. dulu lah Cita. Ya, sahabatan. Gampang, tikang-tikung. It's okay. Tapi buat Cita nggak masalah karena Cita ini sekarang kalau deket sama cowok, deket satu kabur, deket satu kabur, deket satu kabur. Istilahnya zaman Lu mah sekarang, ya, lu mah aneh deh. Gue curhat-curhat dibongkar dulu. istilahnya ghosting kalau zaman Enggak, sekarang. memangnya yang kaburnya cowoknya atau Citanya? Citanya. Oh gitu. Dianya yang kabur. Kenapa Mbak hempas mulu kenapa? Gampang ilfeel. Ini kita kasih lihat artikelnya deh ya. Karena kurang kaya Mbak, kurang kaya. Ini nih artikelnya nih. Cita-cita tagaku sering ngeghosting karena sering ilfil. Mohon maaf ya. Ghosting. Tapi gue nggak ngerti deh maksudnya ngeghosting tuh apa sih ngeghosting? Ghosting itu bukan ghost, itu kan setan itu, ya ghost. ghosting itu PPC. Apa tuh? Ini pelan-pelan cabut. Oh gitu toh. Cita aku mau tanya satu. Kenapa selalu meninggalkan pasangan? Alasan Gue kayaknya utamanya. harus belajar sama dia deh. Gue kalau percintaan gue pede. Gini ya, tolong dengerin ya. Ya. We know we value. Gimana itu, gimana itu, We gimana know itu? we Value kita harus tahu value-nya kita. Yes. Kita harus tahu yang pantas buat kita tuh siapa. Aku setuju. Jadi Dan kemarin bagaimana? pengusaha transportasi, pengusaha villa kurang pantas buat kamu. Gue tahu kenapa Cita gini. Pasti kamu diajarin sama mama Isdalia ya? Dia lagi huru Cita, hara. yang kemarin pelit. Gimana sih? Enggak, tapi aku setuju apa yang dikatakan Cita deh. Apa? Apalagi sebagai perempuan tuh harus Apa benar-benar tahu nilainya. Bener. Gue ngajarin adik gue juga gitu Tapi tuh. jangan menuntut terus Value. dong sama Gini, laki-laki. maksudnya gini. Nggak boleh. Jangan juga keterlaluan standarnya ketinggian. Betul. Jangan. Jadi harus tahu juga apa yang kita butuhin, bukan apa yang kita mau. Misalkan kita butuh seorang pacar yang untuk suami. Berarti kalau suami untuk future dong. Benar, masa untuk depan ya. masa depan. Ya. Future-nya Lihatnya ulang lagi dong suaminya saya, future. Future. Bagus. Oke. Future. Jadi tuh suami, menjadi sosok seorang suami adalah harus bertanggung jawab yang pertama. Terus juga sayang sama keluarga. Udah itu, ya udah itu udah Itu ya. krusial. Jadi selama ini ada yang nggak sayang sama keluarga? Sayang, cuma tanggung jawabnya agak susah. Tanggung jawabnya agak Duitnya susah. kurang, Ya artinya berarti- ininya kurang. Sebenarnya sih tanggung jawab tuh bukan hanya duit aja ya, Bukan Say. karena duit. Misalkan Tapi- gini, kita bayar sesuatu, si cowok ini bilang gini, maaf ya sayang, aku cuma punya 100.000 boleh? Kita senang. Gak usah kayak, Oh kalau gue nggak bisa, kalau gue jadi lu, gue nggak bisa. lu beda. Dengar ya. Nih cowok, nih lah, gue bicara sebagai seorang laki-laki nih ya. Kita sayang sama perempuan ini. Ini kita pacar kita nih ceritanya perempuan. Jalan nih ke mall mau belanja apa. Sayang aku mau ini ya. Kalau kita memang berkelebihan rezekinya, masa jawab sama perempuan, sayang yang ini aja, aku cuma punyanya segini. Jangan jadi laki. Pertanyaannya, Hah? lu ngasih apa minta? Kan misalkan lu sama gue jalan nih. Coba Simulasi. praktekin. Misalkan gue sama Cita pacaran jalan. Iya. Gue berkelebihan Jalan, duit nih. jalan. Berkelebihan duit. jalan deh. Terus Jalan. Cita ngajak. Jalan deh. Sayang aku mau yang itu. Misalkan Cita. Terus masa kita ngomong gini. Karena tahu itu mahal banget. Itu ada yang separuhnya. Itu aja saya itu lebih bagus. Aku cuma punyanya segini. Kan gak lucu. Masa kita berkelebihan duit. Gak apa-apa kayak gitu. Tapi ada apa-apa. omongan. Sebentar. kan malu kita Kalau jadi kayak laki. gitu, nanyanya Bukan sama masalah Dewi malu Persik. atau enggak. Nanya sama Dewi Persik. Kalau kamu mau belanja sepatu harga puluhan juta. Ya. Minta sama A, suka dibeliin nggak? Sorry ya, Say. Aku perempuan mandiri. Gue punya duit, gue gak pernah minta. Aduh. Nah, beda lagi Iya. kalau kayak gini. Maksudnya gini, tapi aku menurut seandainya pun aku punya suami kaya dan maksudnya seandainya itu kaya raya suatu saat nanti suami aku. Saat ini kan Allah kasih rezeki ke aku ya. Misalkan dia suatu saat aku nggak punya rezeki ternyata dia yang punya. Aku tidak akan mungkin diam di rumah, dalam arti aku diam di rumah pun aku harus kerja, entah itu jualan online, entah jualan sambal, karena aku bukan perempuan tipe rebahan. Oh, mandiri ya. Tapi gini, ini